Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bagaimana dengan puasanya? Semoga tetap semangat dan juga jangan lupa untuk bertadarusan dan tetap di rumah saja belajarnya ya, jangan terlalu banyak main. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kemuhammadihan pada sanad kali ini ya, hanya sejarah dan juga mengenal ketua umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Oleh siapa? Oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu kecil bernama Muhammad Darwis. Dia itu putra dari Kiai Haji Abu Bakar, penghulu di Masjid Gede Yogyakarta. Mengapa dinamakan Muhammadiyah? Diambil dari nama Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah dapat dikenal juga sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial, membangun pendidikan masyarakat, membangun agama bagi anak-anak waktu itu, orang tua dan segala macamnya, sehingga Muhammadiyah sampai dengan saat ini selalu memiliki para pejuang-pejuang dan tokoh-tokoh hebat sepanjang perjalanannya. Oke, pertama kita mulai deretan nama ketua umum PP Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, selain terkenal sebagai pendiri Muhammadiyah, beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaruan Islam Indonesia. Tak hanya itu, Kiai Ahmad Dahlan juga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya, ia menjadi pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1912 sampai 1923. Selanjutnya yang kedua yaitu Kiai Haji Ibrahim. Beliau merupakan seorang ulama dan ahli seni membaca Al-Quran. Ia memimpin gerakan Muhammadiyah pada tahun 1923 sampai 1934. Yang ketiga ada Kiai Haji Hisham. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 10 November 1883. Dia merupakan anak murid dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Memimpin menjadi ketua Muhammadiyah saat usianya 61 tahun. Nah, Kiai Hisham ini menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1934 sampai 1937. Yang keempat ada Kiai Haji Mas Mansur. Beliau juga tokoh Islam Indonesia dan pahlawan nasional. Terpilihnya Mas Mansur sebagai ketua pengurus Muhammadiyah pada 1937, akhirnya dia dari Surabaya tempat tinggalnya pindah ke Yogyakarta bersama keluarganya. Ada lagi yang kelima, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Nah, Ki Bagus Hadikusumo ini beliau lahir di Yogyakarta tanggal 24 November 1890 dan juga merupakan anggota BPUPKI ya, anggota BPUPKI. Nah, pada tahun 1937 Ki Bagus diajak oleh Kiai Mas Mansur untuk menjadi wakil ketua PP Muhammadiyah. Akhirnya tahun 1942 Ki Bagus Hadikusumo menggantikan Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua umum Muhammadiyah. Yang keenam ada Buya A.R. Sultan Mansur, seorang ulama terkenal di Maninjau. Ya, di Maninjau itu di Sumatera. Ya. Sultan Mansur menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1953 sampai 1559. Yang ketujuh ada Kiai Haji Muhammad Yunus Anis. Nah, ia menggantikan A.R. Mansur. Ia lahir di Yogyakarta. Sebelum menjadi pemimpin Muhammadiyah, Yunus pernah diminta membina bagian pemuda Hizbul Wathan. Jadi sebelum menjadi ketua, dia itu adalah yang membina pemuda Hizbul Wathan. Yang kedelapan ada Kiai Haji Ahmad Badawi. Dia merupakan putra Ki Haji Muhammad Faqih.
Nah, menuntut ilmunya hingga ke pondok pesantren dan akhirnya menjadi salah satu ketua umum PP Muhammadiyah. Ada lagi yang kesembilan, ia adalah Kiai Haji Paki Usman. Ia merupakan aktivis Islam di Indonesia dan politikus dari Partai Masyumi. Dulu ada Partai Masyumi adalah partai Islam. Ya, ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1968. Tetapi hanya 1 minggu, karena setelah itu beliau meninggal dunia. Akhirnya digantikan oleh yang ke-10 ini penggantinya, yaitu Kiai Haji A.R. Fahrudin. Nah, Kiai Haji A.R. Fahrudin ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang terlama. Ya, yang terlama dari tahun 1968 sampai tahun 1990. Itu dia Kiai Haji A.R. Fahrudin, atau lebih nama panjangnya itu adalah Kiai Haji Abdul Rojak Fahrudin. Nah, setelah Kiai Haji Ahmad A.R. Fahrudin, ada yang 11 Kiai Haji Ahmad Asyar Bashir MA. Ya, sebagai anggota Muhammadiyah yang konsisten, mengantarkannya sebagai pemimpin periode tahun 1990 sampai 1995. Tetapi tahun 1993 beliau meninggal dunia, beliau wafat. Akhirnya digantikan oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA. Nah, ini salah satu tokoh reformasi Indonesia pada tahun 1998. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah dari tahun 1993 sampai 1995, kemudian muktamar tahun 1995 sampai tahun 2000. Tetapi karena tahun 1998 dia mendirikan Partai Amanat Nasional PAN, akhirnya diganti oleh Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, yang ke-13 ini adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang ke-13 adalah Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, atau yang dikenal dengan Buya Syafi'i. Beliau seorang ulama, ilmuwan dan pendidik. Dia lahir di Sumpur Kudus, di Sumatera Barat, di Sijunjung pada 31 Mei 1935. Ia juga dikenal sebagai pendiri Ma'arif Institute yang melaksanakan tentang agama dan segala macamnya. Tokoh Indonesia yang kritis. Ia menjabat sebagai pemimpin Muhammadiyah pada periode 1998 sampai tahun 2005. Selanjutnya yang ke-14 adalah Profesor Dr. H.M. Din Samsudin MA. Nah, ini tokoh nasional juga. Sekarang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat pada tahun 2014 sampai 2015. Kemudian juga menjadi sampai sekarang Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ia menjabat sebagai pimpinan Muhammadiyah selama 10 tahun. Dari tahun 2005 sampai tahun 2015. Dia berasal dari Sumbawa, dari Nusa Tenggara Barat. Nah, yang terakhir, sekarang ini adalah Pak Profesor Dr. Haidar Nasir MSI. Di kalangan aktivis, dia adalah juga aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, orang Bandung, tetapi sudah lama kuliah di Jogja, merantau di Jogja dan sekarang menjadi warga Yogyakarta. Ia pernah menjadi sekretaris ketika Ahmad Syafi'i Ma'arif menjadi ketua umum Muhammadiyah, ia menjadi sekretarisnya. Ketika Pak Din menjadi ketua umum, dia menjadi salah satu ketua. Dia menjabat sebagai pemimpin gerakan Muhammadiyah periode 2015 sampai 2020. Dan seharusnya Muktamar Muhammadiyah yang ke-40 berapa? 48 itu digelar di Yogyakarta pada bulan Juli tahun ini. Tetapi karena ada musibah COVID-19 akhirnya diundur pada bulan Desember 2019. Akhir Desember nanti kita akan melaksanakan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, di Solo, untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah selanjutnya. Apakah tetap Profesor Haidar Nasir atau diganti dengan yang lain? Itu nama-nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Bagaimana dengan tokoh-tokoh? Dengan tokoh-tokoh banyak sekali. Kalau tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sudah menjadi
pahlawan nasional ataupun sekarang tuh banyak sekali, dari Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, dan sampai sekarang banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang aktif di pergerakan dan juga menjadi para pemimpin bangsa ini. Demikian dari Bapak. Mohon maaf kalau tutur katanya tidak terlalu cepat. Nah, jadi mohon maaf, nanti kalian bisa mencatat apa saja tadi yang Bapak sampaikan. Nah, siapa nama ketua PP Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah dari yang pertama sampai yang sekarang terakhir ini siapa. Nanti kamu bisa catat ya, ada 15 orang ya, dan juga kapan Muhammadiyah didirikan, seperti itu. Itu saja ya anak-anak ya. Sekali lagi tetap semangat, puasanya jangan sampai bolong ya, sholatnya juga jangan sampai bolong ya, dan satu lagi tadarus Al-Qur'an juga jangan sampai bolong. Jangan main mulu. Mentang-mentang bulan puasa libur musim layangan, main layangan. Tidak apa-apa, bermain tidak apa-apa, tapi tetap menjaga kesehatan ya. Dan juga di bulan puasa ini tetap sholatnya jangan sampai dilupakan. Demikian dari Bapak. Astabiqul khairat, asrun minallahu hafatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.